Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam penerapan Think Aloud Methods dalam pembelajaran sains di mata kuliah pembelajaran sains anak usia dini. Baik, slide selanjutnya. Baik, untuk slide ini ada terdapat nama anggota. Yang pertama ada Rani Meliani, ada Salwa Hamidah, ada Sarah Ratna Dewi, ada saya sendiri Ahnaf Naufal, dan Bilqis Berliana. Untuk slide pertama atau materi pertama dari latar belakang teori akan dibacakan oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk latar belakang teori, yang pertama ini ada metode berpikir keras. Metode ini dapat digunakan oleh para psikolog dan ilmuwan sosial lainnya yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang proses kognitif. Nah, studi proses perancangan arsitektur oleh Ronald Thomas tahun 1990. Jadi Hamelin tertarik dengan proses berpikir para arsitek. Nah, banyak arsitek yang percaya bahwa proses pemikiran mereka ini adalah aliran ide yang tidak terstruktur yang akhirnya berujung pada sebuah desain. Boleh tolong ya? Nah, salah satu ide Hamel adalah bahwa proses desain akan terdiri dari langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu ada menganalisis masalah saat ini, kemudian mengusulkan solusi, lalu selanjutnya menerapkan solusi dan mengevaluasi solusi. Nah, protokol Think Aloud dapat memberikan informasi tentang proses kognitif tingkat lanjut dan kurang tingkat lanjut yang sulit diperoleh. Oleh karena itu, ini merupakan metode penting untuk bidang-bidang seperti psikologi kognitif, ilmu pendidikan, dan juga pencarian informasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Rani atas pemaparan dari materi latar belakang teori. Selanjutnya, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Sarah. Pada Sarah dipersilakan. Baik, terima kasih Ahnaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori proses kognitif dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan proses kognitif yang paling sering dilakukan dengan menggunakan cara berpikir keras. Misalnya, Anzai and Simon pada 1979 mempelajari proses pembelajaran dalam konteks pemecahan masalah. Nah, dalam penelitian ini, metode berpikir keras digunakan untuk mengidentifikasi perubahan pengetahuan selama pemecahan masalah berulang dari satu tugas, atau berbeda dari cara tugas pemecahan masalah itu sendiri dilakukan. Nah, metode berpikir keras dapat digunakan untuk mempelajari perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara orang-orang, perbedaan kesulitan tugas, pengaruh instruksi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi suatu masalah. Metode Think Aloud merupakan cara untuk memvalidasi atau membangun teori tentang proses kognitif, khususnya pemecahan masalah. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sarah. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Salwa. Bisa di next slide-nya. Baik, untuk Salwa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ahnaf atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu membangun sistem berbasis pengetahuan. Analisis protokol tidak hanya melayani penyelidikan ilmiah proses kognitif, tetapi juga pembangunan sistem berbasis pengetahuan. Metode brainstorming adalah bagian dari banyak metode yang tersedia bagi para insinyur informasi yang mengumpulkan informasi untuk sistem dan yang merancang dan terkadang mengimplementasikan sistem. Mengumpulkan informasi dari seorang ahli disebut kecerdasan.
Nah, teknik investigasi lainnya seperti wawancara, pengumpulan masalah yang disampaikan kepada pakar, dan solusi pakar atau secara sistematis meminta pakar untuk mendefinisikan konsep-konsep penting di lapangan, atau metode ini biasa disebut juga dengan prototyping cepat, karena didasarkan pada konstruksi cepat dari prototype system. Prototype system ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, diperlihatkan kepada para ahli, yang kemudian mengkritik dan memperluasnya, menghasilkan sistem versi kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Salwa. Untuk slide selanjutnya, next slide akan dibacakan oleh Bilqis. Jadi next slide, belum ke next. Baik, saya akan menjelaskan tentang penerapan dan contoh. Nah, pada penerapan think aloud dalam pembelajaran sains anak usia dini dapat dilakukan melalui bercerita dan juga membaca. Pendidik dapat memberikan pertanyaan atau suatu bacaan yang dapat menggunakan metode think aloud pada diri anak. Dari jawaban yang diutarakan oleh anak juga akan diketahui sejauh mana anak memahami. Selain itu, metode think aloud memungkinkan anak atau peserta didik untuk mengetahui proses berpikir mereka melalui membaca sembari terlibat dalam text science untuk mendapat pemahaman mengenai apa yang mereka baca. Nah, dengan metode think aloud melalui membaca dapat meningkatkan pemahaman terkait bacaan yang diberikan. Menggunakan metode think aloud saat membaca text science dapat membantu anak atau peserta didik mempelajari proses metakognitif, yaitu proses berpikir tingkat tinggi yang melibatkan kontrol aktif dalam proses kognitif belajar dalam memecahkan suatu masalah yang terlibat dalam pemahaman. Nah, penggunaan metode think aloud juga dapat meningkatkan pemahaman baca anak atau peserta didik dalam sains di kelas. Nah, beberapa contoh metode think aloud yang dapat digunakan saat membaca teks sains yaitu seperti membuat kesimpulan, membuat koneksi, meringkas, menanya, dan juga menafsirkan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bilqis. Untuk selanjutnya, sini ada terdapat contoh ya, tabel ada di kolom hijau dan tabel putih. Di kolom hijau itu ada beberapa contoh strategi dari think aloud itu sendiri, yaitu ada predicting, ada questioning, ada visualizing, ada response, clarifying, terus ada summarizing, ada reflecting, dan juga ada koneksi. Terus di sampingnya juga ada types of think aloud-nya juga itu terperinci juga di situ contoh-contohnya. Dan next slide. Baik, cukup sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.